Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Wijarsi Yamato. Sahabat, kita akan menemui Ibu siapa namanya? Ibu Rosa, siapa? ya? Ibu Rosa. Ibu Rosa, dan setelah kita dapat informasi ada pengaduan dan Ustadz Farhan juga memberitahukan kepada saya bahwa ibu itu minta tolong untuk mengkondisikan anaknya si David ya. Iya. Anaknya itu berani sama orang tua dan kadangkala didorong ngomongnya nggak sopan, terus Ditendang ya. menendang juga. Maka dari itu kita akan cari informasi seperti apa dan mudah-mudahan nanti ketemu langsung sama David ya, agar kita bisa mengarahkan, kita bisa mengajak untuk memberitahu bahwa berani sama orang tua itu termasuk dilarang ya. Iya. Dan termasuk Allah itu tidak suka, karena ridha Allah itu juga ridha orang tua, murka Allah adalah murka orang tua. Maka dari itu sahabat, gimana caranya kita nanti untuk membuat David ini apa ya, istilahnya tidak lagi berani sama orang tua. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang akan kita lakukan untuk membantu Bu Rosa ini berhasil dapat. Maka dari itu sebelum kita itu melakukan silaturahim kepada Bu Rosa, langkah baiknya kita bersolawat agar kita dimudahkan sahabat untuk urusan-urusan dunia dan akhirat. Ayo sahabat, kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke sahabat, tetap berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, agar kita dimudahkan urusan kita dunia akhirat. Dan yang penting sahabat, kita nanti syafaat Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW nanti di yaumul kiamah. Oke sahabat, sebelum kita silaturahim ke rumahnya Bu Rosa, seperti biasa saya tidak bosan-bosannya sahabat untuk mengingatkan terutama kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat semuanya, tingkatkan iman kepada Allah, tingkatkan takwa kita kepada Allah, minta ampunan kepada Allah di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci, bulan Ramadan. Ayo kita berpacu, kita berlomba-lomba untuk menebar kebaikan, untuk bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosa kita dan diberkahi dunia akhirat. Dan yang pasti sahabat, kita harus juga tahu apa tujuan hidup kita di dunia ini. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, kita tidak minta ampunan kepada Allah, karena tujuan hidup kita di dunia ini hanya satu sahabat, yaitu setelah kita mati. Setelah kita mati, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di dunia ini, baik dan buruknya nanti akan diminta pertanggungjawaban dan akan ditimbang sahabat, baik dan buruknya ini. Maka dari itu sahabat, tetaplah ayo kita berlomba-lomba, ayo kita terus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala
agar diselamatkan dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan orang yang husnul khotimah. Amin. Oke sahabat, ayo kita silaturahim ke rumahnya Berosa, dan insya Allah kita nanti dapat solusi sahabat ya. Doakan sahabat ya, karena pada dasarnya sahabat, anak itu harus berbakti kepada orang tua. Selain berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kita harus berbakti kepada orang tua. Sahabat ya. Ayo kita masuk aja. Assalamualaikum. Ya. Lagi santai. Tadi udah telepon ya. Udah ditelepon bahwa kita sudah ada janji untuk silaturahim. Saya melanjutkan tentang apa yang sudah diceritakan Ustaz Orhan ke saya. Katanya itu kan juga minta bantuan. Iya. Sempat telepon ke konfes. Anaknya katanya temperamental. Iya, Ustaz. Anaknya yang mana? Davin. Sekarang? Coba. Keluar. Oh, buah. Iya. Apa yang yang dikeluhkan apa tuh? Jadi itu sering marah-marah nggak jelas gitu. Terus? Dia sering marah-marah nggak jelas. Terus kalau dia merintah itu harus ada gitu loh. Kalau nggak gitu dia marah. Saya juga nggak tahu penyebab itu apa gitu loh. Dulunya emang seperti itu apa? Dulunya enggak. Habis nikah itu dia kayak gitu kasar, temperamental gitu. Ini siapa anaknya ibu? Ini menantu saya. Istrinya si Istrinya David. David. Iya. Temperamentalnya itu seperti apa? Ada atau perubahannya itu seperti apa? Ke saya tuh kasar. Kasarnya? Ya sering apa? Bentak-bentak. Iya bentak, terus sering nendang. Kayak dia kalau dia minta apa itu kalau nggak diturutin itu semua perabotan itu dibanting sama dia. Sempat mukul juga kan? Iya sempat mukul ke saya. Astagfirullah. Terus Saya nggak tahu penyebab Ustaz. kayak apa istrinya gimana menyikapi ini? Ya, saya mau gimana, Pak? Kalau suami saya marah ya, kan marahnya ke ibu. Ya, saya mau gimana? Kalau Mas marah itu gak bisa gak bisa ditenangin lah. Ya, ibunya aja mungkin gak paham juga itu. Masa sama sebagai istri nggak ngasih nasihat kepada suaminya bahwa berani sama orang tua itu nggak boleh, apa dosa itu? Mau ngasih taunya ya gimana, Pak ya? Mas itu kalau marah itu, ya saya takut juga kalau Mas marah itu loh, Pak. Jadi kalau Mas marah ke ibu ya, ibu aja lah yang nganu kayak gitu loh, Pak. Udah tahu Mas marah, kenapa ibu gak bisa nurutin apa yang diminta Mas, itu aja loh, Pak, maksudnya. Itu sudah lama Bu berani sama orang tua tuh udah lama. Saya semenjak dia nikah itu Nikah Pak. ya? Nanti udah lumayan lama ya. Dia rumah tangga aja udah 2,5 tahun. Apa ya sebabnya kira-kira ya? Nah, ya, saya sendiri juga bingung gitu loh. Saya nggak kurang-kurang menasihati anak. Tapi sampean selama ini komunikasi sama menantu baik? Baik, Dia baik sama sampean? baik, Baik ya? baik, Baik kalau baik? baik. Baik ya? Sebenarnya istri itu harus mau nasihatin suaminya kalau memang berani sama orang tua. Yang kita tahu sih kalau anak berani sama orang tua itu dosa besar. Harusnya istri itu lebih bisa didengar sama suami. Jangan-jangan sampean juga Kalau sama ibu, Pak. ya enggak, saya tuh tanya tidak menuduh. Kalau Mas Davinnya yang gak mau dengerin saya, ya saya mau gimana? Pokoknya saya udah bilang gini-gini ke Mas Davinnya gak mau dengerin saya, mau gimana lagi? Terserah Mas Davin juga ke ibunya gimana. Intinya ibu itu kapan hari telepon kita itu
agar suasananya seperti dulu, Davinya baik-baik saja, maksudnya nggak temperamental sama ibu. Iya. Terus bapaknya kemana? Ini udah lama meninggal. Innalillahi. Saya di sini tinggal sama Davin sama menantu saya. Satu rumah ya termasuknya. Ya sayang dong kalau istrinya nggak bisa mengkondisikan suaminya, apalagi peran sama orang tua itu kan nggak boleh. Masa nggak bisa diusahakan itu untuk menasihati atau pelan-pelan untuk Ya kalau saya sih terserah masnya aja. Saya kan juga kerja Pak ya. Jadi kalau mau ngurusin mas kayak gimana ke ibu itu juga capek juga saya tuh Pak. Terserah mas aja deh. ya nggak boleh gitu. Paling enggak ya pelan-pelan dibilangin bahwa berani sama orang tua, apalagi saya memukul lagi, itu nggak boleh, itu dilarang dalam agama, dalam ajaran agama Islam itu nggak boleh, dilarang. Bahkan banyak guru-guru kita juga ngasih dakwanya atau statementnya, dawuhnya itu murka Allah itu juga murka orang tua. Jadi kalau orang tua tersakiti, marah, Allah itu nggak ridho. Jadi ridho Allah juga ridho orang tua. Kalau orang tua itu istilah tidak tersakiti, insya Allah Allah itu juga ridho. Karena nanti juga ada efeknya. Efeknya itu apa? Ya, langsung bisa jadi azab, bisa jadi teguran dari Allah itu langsung. Seperti apa teguran itu ya kita nggak tahu, tergantung itu gak prerogatif Allah mau diapakan. Contohnya ada dulu, mungkin jenengan sudah tahu bahwa seluruh Indonesia bukan dunia pun tahu cerita maling kundang itu seperti apa. Maling kundang itu jadi batu, dibetuk jadi batu karena dia berani sama orang tua. Orang tua ditendang juga, disia-siakan meskipun sudah diingatkan. Jadi saran saya sih, mbaknya sebagai istri harus tetap apa ya istilahnya, terus ngasih nasihat, ngasih masukan-masukan kepada suaminya agar tidak lagi berani sama orang tua gitu. Kok mbaknya kayaknya nggak suka gitu dibilangin, Biasa aja Pak. kok kayak gimana gitu loh, memang seperti ini. Astagfirullah. Kayak nggak apa ya, nggak mau welcome gitu loh, nggak mau menerima apa yang kita sarankan ya. Itu sih bukan hak saya ya untuk mengatur jenengan, tapi paling enggak kita mau apa ya, ngasih masukan lah biar lebih baik lagi. Karena nanti itu pasti ada azab, pasti ada apa ya, ada balasan apa yang diperbuat gitu. Nggak kena langsung ke suaminya atau anda sebagai istri juga, ini tidak kepada anak-anaknya. Yang kita takutkan kalau terlalu parah hati seorang ibu kalau udah marah, Allah alam akan terjadi sesuatu. Jadi ya ibu sabar aja, kita nanti akan koordinasi sama tim, karena ibu juga sudah minta bantu ya, minta seperti apa solusinya. Kita tidak bisa memastikan anak ibu itu harus begini, harus begitu, atau harus seperti apa. Kita cuma sebagai manusia cuma bisa berusaha mencari solusi, hasil itu Allah yang memberikan. Ya mbak, tolong dibilangin suaminya, bilangin seperti apa dosa anak pada orang tua, kalau durhaka itu seperti apa, harus tahu ya. Oh kayak nggak suka itu dibilangin ya, bu ini menantunya Gitu Pak dia. gitu ya. Kenapa? Apa dari awal memang seperti itu? Iya. Apa kira-kira nggak dihasut itu istri apa suaminya untuk benci sama ibunya? Masalah itu saya nggak tahu Pak. Soalnya dia itu anak saya itu
kasar gitu loh semenjak nikah itu. Dulunya itu enggak. Enggak ya. Dia itu Apa ada yang salah dalam perkawinannya kok seperti itu? saya rasa enggak. Enggak ya. Enggak. Ya kalau saya nggak seutuh ya dari sikapnya itu loh, kayak gimana gitu loh. Bisa jadi dia juga secara nggak langsung dengan sikapnya, dengan laporannya atau dengan kata-katanya juga bikin ada keributan, karena suami itu pasti mendengarkan kan apa yang dibicarakan istri itu, apalagi kalau istri udah marah-marah kan suami bisa jadi bodoh kan gitu ya. Belum pernah ibu menasihati sama anaknya? Anak Ya anaknya ibu. udah Pak, udah saya nasihati, saya gak kurang-kurang menasihati, tapi ya gitu responnya pun ya tetap kasar ke saya. Karena saya diginikan kepala saya. Astagfirullahaladzim. Saya Ibunya itu dihidupkan. iya, Itu kenapa namanya? Itu tahu ya gitu. Ibunya ditendang, ibunya di Gak mau ikut campur lah Pak urusannya Mas. ya, Gak mau dimarahi juga saya. Saya juga capek pulang kerja. Habis kerja seharian capek Pak, di rumah juga kayak gitu. Mungkin Mas juga capek pulang kerja. Terus ibu juga nggak masak, gak apa kan juga bisa juga memicu ke marahannya Mas juga. Kalau saya kan mau masak mau apa kan capek juga Pak, kan saya juga kerja. Jadi Mas kan juga ngertiin saya. Gitu aja sih kan menurut saya. Kalau menurut saya sih kayak gitu juga wajar aja. ya nggak wajar. Ya, seorang istri itu harus, karena setidaknya omong itu pasti didengar sama suami. Paling enggak ya dibilangin lah bahwa terlalu berlebihan kepada orang tua itu juga nggak bagus. Itu dosa besar. Mungkin itu aja Bu, nanti kita akan kondisikan sama tim seperti apa. Insya Allah kita akan bantu semaksimal mungkin. Tetap itu berdoa pada Allah, siapa tahu nanti ada hidayah dari anaknya untuk tidak berani lagi sama orang tua. iya Mas. Ya mungkin itu aja, mohon maaf kalau mengganggu, Iya. dan mbaknya juga jangan besar sebenarnya dibilangin ya iya tinggal satu. Ya mungkin itu aja Bu ya. Terima kasih, Pak Ya, Ustaz. selamat malam ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sahabat, kita udah dapat cluenya seperti apa, nanti kita akan briefing sama teman-teman, dan saya yakin itu ada sesuatu yang salah ya, nggak tahu dari pola pikirnya atau karena dari istrinya yang mimiknya itu memang kayak nggak bersabar. Oke sahabat, saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi